Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian ex post facto. Kami kelompok 4 terdiri dari Alifan Nenden Putri, Khalifatul Akbar, Raden Ramadhanu, dan Sulistia Marlita. Yang pertama, pengertian. Pengertian, definisi ex post facto adalah sebuah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala, atau fenomena, atau perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Yang kedua, jenis-jenis penelitian ex post facto. Jenis-jenis penelitian ex post facto ada dua, yaitu yang pertama causal research atau penelitian korelasi, suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, causal comparative research atau penelitian causal komparatif. Pendekatan dasar causal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Yang ketiga, karakteristik penelitian ex post facto. Karakteristik penelitian ex post facto itu ada 6. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Yang keempat, penelitian korelasional. Yang kelima, tujuan yang ingin dicapai yaitu menentukan validitas empiris. Yang keenam, dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari ex post facto. Yang pertama, sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Yang kedua, informasi tentang sifat fenomena apa yang terjadi dengan apa kejadiannya, di bawah kondisi apa fenomena terjadi, dan dalam sekuensi dan pola seperti apa fenomena terjadi. Yang ketiga, ada kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari ex post facto. Yang pertama, kurang kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Yang ketiga, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu, menghasilkan akibat tertentu. Yang keempat ada suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak, tetapi juga dari satu sebab dalam satu hal dan dari sebab yang lain. Yang kelima, jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Yang keenam, kenyataan yang menunjukkan bahwa dua atau lebih faktor berhubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau tidak diamati. Yang ketujuh, mengklasifikasikan subjek ke dalam kelompok dikotomi, misalnya yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, untuk tujuan komparasi penuh dengan masalah, karena kategori seperti ini adalah samar-samar, dapat bervariasi dan sementara. Yang terakhir ada penelitian komparatif dalam situasi yang alami, tidak memberikan seleksi subjek yang terkontrol, sulit menempatkan kelompok subjek yang sama dalam segala hal, kecuali pemaparan mereka tertentu satu variabel. Nah, untuk yang keempat ada teknik penelitian. Berikut adalah teknik penelitian ex post facto. Yang pertama, perumusan masalah. Rumusan masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel dependen yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Yang kedua ada sinopsis. Setelah
masalah dirumuskan, peneliti harus mampu mengidentifikasikan tandingan atau alternatif yang mungkin dapat menerangkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, Yang ketiga ada pengelompokan data. Penentuan kelompok subjek yang akan dibagi. Pertama-tama, kelompok yang dipilih harus memiliki karakteristik yang menjadi konsep penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih kelompok yang tidak memiliki karakteristik tersebut atau berbeda tingkatannya. Yang keempat, ada pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen maupun berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan. Karena penelitian ini menyelidiki fenomena yang sudah terjadi, seringkali data yang diperlukan sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal memilih sumber yang sesuai. Di samping itu, berbagai instrumen seperti les, angket, interview dapat digunakan untuk mengumpulkan data bagi peneliti. Yang kelima, ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan serupa dengan yang digunakan dalam penelitian diferensial maupun eksperimen, di mana perbandingan nilai 7 variabel dependen dilakukan antar kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsen. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik analisis uji T independen tergantung dari jumlah kelompok dari faktor tersebut. Apapun teknik analisis statistik inferensial yang digunakan, biasanya analisis tersebut diawali dengan perhitungan nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi untuk mengetahui antar kelompok secara deskriptif. Yang keenam, penafsiran hasil. Pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Kualitas hubungan antar variabel independen dan dependen sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk memilih kelompok perbandingan yang homogen dan keyakinan bahwa munculnya hipotesis tandingan dapat dicegah. Baiklah, selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu contoh dari penelitian ex post facto. Dalam penelitian ini ingin dilihat pengaruh atau hubungan motivasi belajar terhadap atau dengan prestasi belajar berdasarkan jenis kelamin siswa. Nah, variabel motivasi belajar yang akan diukur ini sebelumnya sudah ada pada diri siswa itu sendiri. Maka sebagai peneliti hanya tinggal mengukur motivasi belajar siswa. Nah, atau motivasi belajar ini tidak perlu dimanipulasi lagi oleh peneliti. Nah, jenis kelamin siswa juga sudah jelas, tinggal memilih dan mengelompokkan dua kategori menjadi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, prestasi belajar siswa bisa dilakukan pengukuran dan bisa pula menggunakan data prestasi yang telah ada di sekolah, misalnya nilai ulangan atau nilai raport. Siswa yang dipilih untuk kelas tertentu sebanyak yang diperlukan dengan jumlah yang sama antara siswa pria dan siswa wanita. Jadi antara variabel jenis kelaminnya dua-duanya itu sama. Nah, motivasi belajar di sini sebagai variabel bebas, jenis kelaminnya sebagai variabel kontrol, dan juga prestasi belajar sebagai variabel terikat. Nah, maka bisa diilustrasikan dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Variabel bebas di sini disebut dengan X, yaitu motivasi belajarnya. Variabel kontrol, yaitu jenis kelaminnya, yaitu pria X1 dan juga wanita X2. Variabel terikatnya Y. Maka selanjutnya, analisis hubungan dapat dilakukan dengan melihat skor rata-rata hasil pengukuran motivasi belajar X dengan rata-rata skor hasil pengukuran prestasi belajar Y. Nah, lebih lanjut, peneliti ini dapat melakukan analisis hubungan antara skor rata-rata hasil pengukuran motivasi belajar siswa pria dengan skor rata-rata hasil pengukuran prestasi belajar siswa pria. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan terhadap siswa wanita, yakni hubungan antara X2 dan Y2-nya. Di samping itu, peneliti juga dapat membandingkan motivasi belajar siswa pria dan wanita
dan juga perbedaan prestasi belajarnya antara yang pria dan juga dengan wanitanya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.